Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para subscribers yang sudah memberikan support. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan terbaik, dan semoga menjadi pahala jariah bagi Anda semuanya yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan mengajarkannya, serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk terus mengikuti sunnah dan menjauhkan diri kita dari perbuatan bid'ah yang merusak agama ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video yang paling pertama ini saya akan menyampaikan tentang risiko dalam ruqyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam ruqyah, risiko itu jangan dipandang dari sisi pasien, tetapi dari sisi diri kita sebagai peruqyah. Pasien yang sedang terkena gangguan jin maupun sihir, seperti orang yang sedang diserang oleh seekor anjing. Dia digigit, ditarik, dihempaskan, dan pasien hanya berusaha mempertahankan dirinya dan melawan segala bahaya yang diberikan anjing tersebut. Dalam hal ini, usaha dan perlawanan mereka dalam bentuk ruqyah mandiri itu tidak dipandang sebagai risiko, karena mereka sudah berada di dalam bahaya atau masalah yang ditimbulkan oleh jin maupun sihir tersebut. Mereka hanya berusaha melakukan apa yang mereka bisa untuk keluar dari situasi tersebut. Risiko juga tidak ada pada orang yang sedang belajar ruqyah. Risiko terjadi ketika Anda membantu meruqyah orang lain. Ketika kita meruqyah orang yang terkena sihir, sama saja kita mencoba membantu orang yang sedang diserang seekor anjing. Peruqyah atau roqi yang awalnya berjalan dalam keadaan aman, berpotensi bisa ikut diserang, digigit, dan dihempaskan oleh anjing yang menyerang orang tersebut. Ada dua bahaya yang menjadi risiko saat kita meruqyah orang lain, yaitu bahaya yang datang dari jin dan bahaya yang datang dari tukang sihir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bahaya dari jin. Ketika kita membacakan ruqyah pada seseorang yang di tubuhnya ada jin, maka bacaan Quran itu akan membakar jin, dan tentu saja hal itu menyakitinya. Bila jin ini keluar dan lari dalam keadaan terluka, sebagian dari mereka akan coba melakukan pembalasan. Mungkin juga pembalasan itu datang dari klan atau kabilah atau kerajaan mereka. Ya, wallahu a'lam. Sama halnya ketika kita memusnahkan tamimah atau benda pusaka yang menjadi tempat jin bersemayam. Ada 5 bentuk serangan yang mungkin dilakukan jin pada roqi dalam usahanya untuk membalas dendam, dan ini juga berlaku umum untuk setiap orang yang bukan roqi apabila dia telah menyakiti jin dengan sengaja ataupun tidak. Yang pertama, mereka akan mencoba untuk merasuki atau poses apabila mereka mampu. Saat jin berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya adalah tempat tinggal dan makan. Dia akan bebas mengendalikan dan mengatur kapan dirinya muncul
ya, atau orang itu kerasukan, atau kapan dia membiarkan orang itu dalam kesadarannya sendiri, sedangkan jin tetap berada di badannya dan bersembunyi. Lebih dari itu, dia akan dengan mudah menghancurkan orang tersebut, menimbulkan penyakit pada badannya, atau membuatnya menjadi gila. Namun pada umumnya, jin tidak bisa dengan mudah masuk ke tubuh manusia. Apabila ada orang yang mudah kesurupan, itu biasanya terjadi apabila di tubuh orang itu sudah ada sihir sebelumnya, atau ada jin nasab atau jin saka, ya, yang membuat akses untuk jin lain masuk ke tubuhnya. Wallahu a'lam. Apabila mereka tidak bisa melakukan ini pada roki, mungkin mereka akan mencobanya pada istri maupun anak-anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk serangan yang kedua adalah jin itu masuk ke dimensi manusia. Jin memiliki kemampuan yang bertingkat-tingkat. Jin yang cukup kuat dan pandai, mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil bentuk materi atau mewujudkan diri ke alam manusia, dari alam gaib ke alam manusia. Biasanya mereka akan mengambil wujud sesuai dengan imajinasi manusia tentang diri mereka. Hal ini dipengaruhi kultur, kepercayaan, dan budaya lokal di mana orang itu tinggal. Apa yang telah dikenal oleh nenek moyang secara turun-temurun tentang adanya hantu atau roh-roh jahat, atau istilah apa saja yang dikenal oleh masyarakat lokal. Maka dari itu, wujud mereka berbeda-beda antara suatu negeri dengan negeri yang lain. Dan ada yang hanya eksis di suatu belahan bumi dan tidak pernah didapati di belahan bumi yang lain. Sehingga seolah mengikuti ciri khas dan budaya manusia di tempat itu. Di Indonesia, jin biasanya mewujudkan diri dalam bentuk yang dikenal, ya, yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang terdahulu, seperti yang orang namakan sebagai hantu pocong, kuntilanak, genderuwo, dan yang lainnya. Saat jin menyerang roki atau orang yang telah menyakiti mereka dengan sengaja maupun tidak, mereka biasanya mengambil wujud ini atau wujud apa saja yang terbayangkan dalam imajinasi orang tersebut. Entah bayangan hitam, sosok berbulu dan bertanduk, misalnya monster, dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menakuti atau untuk mengagetkan. Mungkin saat orang itu sedang berjalan sendirian di malam hari atau sedang naik kendaraan misalnya. Saat kita kaget, kita bisa saja mencelakai diri kita sendiri tanpa sengaja. Seperti jatuh dari kendaraan, menabrak sesuatu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, atau bila seseorang punya penyakit medis seperti penyakit jantung koroner, ya. Apabila dia terkejut, nah itu bisa menimbulkan serangan jantung. Untuk menakuti dan mengagetkan manusia, mereka juga biasanya memperdengarkan suara atau menciptakan halusinasi berupa bau yang aneh, seperti tiba-tiba tercium bau bangkai, bau darah, bau harum bunga, dan yang lainnya. Akan tetapi, untuk masuk ke dimensi manusia, selain harus memiliki kekuatan yang besar, mereka juga harus cukup berani. Karena hal ini juga berisiko untuk mereka. Mereka akan rentan dan ini bisa membahayakan diri mereka sendiri. Untuk itulah rasa takut yang mereka bisikkan dalam pikiran manusia akan menjadi kekuatan bagi mereka. Apabila dirasa sangat berbahaya untuk sekedar menampakkan diri di hadapan seorang roki, mungkin mereka bisa mencobanya pada istri maupun anak-anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk serangan ketiga yang mungkin dilakukan jin pada roki adalah mencekiknya atau menindihnya saat tidur. Waktu tidur adalah salah satu waktu yang sangat berbahaya bagi seorang roki maupun orang pada umumnya dalam kaitannya dengan potensi serangan jin maupun sihir. Karena segala bentuk gangguan jin diatasi dengan zikir atau mengingat Allah, sedangkan saat tidur seseorang tidak bisa berzikir. Untuk itulah Nabi SAW mengajarkan adab-adab sebelum tidur dan yang berisi zikir dan doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka mampu dan dengan izin Allah mereka akan mendekati kita lalu menduduki kita atau menimpa atau bahkan mencekik orang itu saat tidur. Tatkala terjadi serangan ini, seseorang kemudian tersadar namun dalam keadaan yang lemas,
tidak bisa bergerak, mulut terkunci, tidak bisa bicara, sehingga tidak bisa membaca Al-Quran untuk melawannya atau sekedar berteriak minta tolong. Pengalaman ini sangat menakutkan. Apabila jin tidak mampu melakukan ini pada Rocky, mungkin mereka akan mencobanya pada istri maupun anak-anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk serangan keempat yang mungkin dilakukan jin pada Rocky adalah mimpi buruk. Mereka akan datang ke dalam mimpi dan memberikan serangan. Biasanya dalam bentuk mimpi diserang binatang seperti ular, anjing, babi, kelabang, kalajengking, monyet, harimau, dan binatang buas, serta binatang berbisa lainnya. Kemudian diserang orang, diserang monster, mimpi berkelahi, mimpi dikejar-kejar, dan yang semisal dengan itu. Ketakutan dan kengerian yang diberikan jin dalam mimpi buruknya akan mempengaruhi mental seorang Rocky ketika ia bangun. Seringkali kalau kita sering terbangun di tengah malam dan beberapa kali sepanjang malam, sehingga kita bangun dalam keadaan yang letih, hal ini akan mempengaruhi performa seorang Rocky di siang hari ketika dia bekerja maupun ketika dia meruqyah. Apabila jin tidak bisa melakukan ini pada Rocky, mungkin mereka akan mencobanya pada istri maupun pada anak-anaknya. Bentuk serangan yang kelima yang mungkin dilakukan jin pada Rocky adalah mereka akan mengikuti dan memberikan was-was kepadanya. Ini adalah tingkatan di mana mereka tidak bisa menyakiti Rocky secara langsung atau secara fisik, karena Rocky itu selalu menjaga ibadah dan zikirnya sehingga tubuhnya terlalu panas untuk didekati oleh jin, wallahu a'lam. Maka mereka akan mencoba melancarkan was-was, diberikan was-was, karena hal ini bisa dilakukan dari suatu jarak tertentu sesuai kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dari luar tubuh Rocky, sehingga jin tidak perlu menempeli atau merasukinya. Di antara berbagai bisikan was-was dari jin yang mungkin dialami oleh Rocky setelah ia meruqyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisikan yang membuat Rocky menjadi mudah marah. Rocky yang awalnya tenang dan sabar tiba-tiba menjadi mudah marah karena sebab yang sepele, menjadi mudah marah kepada keluarganya, kepada temannya, dan kepada siapa saja termasuk kepada pasiennya. Yang kedua, bisikan yang membuat takut. Mereka akan mencoba membuat Rocky takut untuk meruqyah dengan membisikkan pikiran-pikiran buruk tentang akibat dari meruqyah yang akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, sehingga membuatnya berpikir untuk berhenti meruqyah. Yang ketiga, bisikan yang membuat gelisah. Mereka membisikkan kekhawatiran dan kesedihan dalam pikiran Rocky tentang berbagai hal sehingga Rocky menjadi gelisah dan kehilangan kedamaian dalam jiwanya. Yang keempat, bisikan yang membuat ragu. Mereka membisikkan keraguan dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam tindakan, dan dalam hal apa saja, termasuk ragu untuk membantu dan datang ke rumah pasien. Yang kelima, bisikan yang membuat malas. Biasanya akan dibuat untuk malas beribadah, karena ini adalah hal yang sangat mendasar dan merupakan bagian dari pertahanan kokoh yang ada pada diri seorang Rocky. Trik mereka biasanya akan dimulai dari ibadah yang sifatnya sunnah. Rocky akan dibuat malas atau meninggalkan berbagai ibadah sunnah yang selama ini rutin ia kerjakan. Kemudian akan dibuat untuk malas meruqyah. Yang keenam, bisikan yang mengajak untuk berbuat maksiat. Mereka akan berusaha menarik Rocky agar jatuh dalam perbuatan maksiat yang berulang-ulang, sehingga membuatnya sulit untuk kembali berada di atas ketaatan. Perbuatan maksiat ini akan melemahkan Rocky secara spiritual. Apabila jin tidak mampu melakukan ini pada Rocky, mungkin mereka akan mencobanya pada istri maupun anak-anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, risiko yang kedua dalam ruqyah adalah bahaya dari tukang sihir. Tatkala Anda meruqyah pasien yang terkena sihir, maka Anda sedang menghancurkan dan membatalkan sihir tersebut. Tukang sihir akan segera mengetahui bahwa Anda sedang merusak pekerjaannya. Pengetahuan ini biasanya didapatkan melalui informasi dari jin pengintai miliknya yang ditugaskan di sekitar rumah pasien atau yang selalu mengikuti kemanapun pasien pergi,
atau informasi dari jin-jin yang mengerjakan sihir di tubuh pasien atau di rumah pasien secara langsung kepadanya, atau dengan cara lain yang hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Wallahu a'lam. Dengan demikian, mereka akan melakukan sesuatu untuk menyerang Anda. Mengapa mereka melakukan ini? Alasannya adalah karena para tukang sihir itu bangga dengan pekerjaannya. Mereka ini orang-orang yang sombong. Mereka tidak bisa menerima jika ada orang lain yang lebih hebat dari mereka dan merusak pekerjaan mereka. Alasan lain adalah klien mereka akan komplain karena pekerjaannya, karena sihirnya tidak berhasil, padahal mereka sudah dibayar mahal. Belum lagi karena mereka sering menyombongkan diri dengan berkata, "Aku adalah dukun besar di sini, pasti berhasil," dan kalimat yang semisal dengan itu. Sehingga bila Anda meruqyah seseorang yang terkena sihir, itu sama saja Anda sedang menjatuhkan reputasi tukang sihir yang melakukan sihir tersebut. Maka dengan segera mereka akan membuat ritual baru untuk menyihir pasien kembali dan mengirim sejumlah jin untuk mengganggu Anda. Bahkan mungkin juga melakukan sihir kepada Anda supaya berhenti meruqyah orang. Biasanya sihir yang dilakukannya kepada Anda tidak akan sama dengan sihir yang dibuatnya untuk orang kebanyakan. Karena Anda adalah seorang roqi dan tidak pernah lepas dari zikir, selalu membaca Al-Quran, banyak beribadah, dan Anda adalah orang yang soleh mungkin, maka mereka akan membuat sihir yang kuat, yang tidak sama dengan sihir biasa yang mereka buat untuk kebanyakan orang yang sedikit sekali mengingat Allah dan mungkin banyak melakukan perbuatan dosa. Namun, untuk melakukan sihir yang kuat, mereka juga harus membuat ritual yang besar dan tentu saja dengan kekufuran yang besar. Semua itu tentu tidak terlepas dari masalah uang, karena mungkin mereka perlu membeli sembelihan yang besar atau syarat lain yang diminta oleh syaitan dengan harga yang mahal.